Eh, Pak Menteri, saya ke Pak Nasir dulu ya, karena PPATK yang awal mula mengidentifikasi adanya penerima bantuan sosial yang terindikasi melakukan praktik judi online. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, bagaimana sebenarnya awalnya PPATK ini mengidentifikasi sekitar 500.000 lebih penerima bansos yang terlibat judi online ini? Apa metodologi pencocokan yang dilakukan, metodologi pencocokan datanya? Ya, sebelum saya jawab, ingin saya sampaikan satu patah kata dulu ya Mas ya. Silakan. Bantuan adalah wujud cinta negara Oke. pada rakyatnya. Tangan yang menuntun dari gelap kemiskinan menuju cahaya harapan. Namun bila cinta itu dibelokkan untuk mengadu nasib pada meja maya perjudian, maka yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan kesia-siaan yang beranak pinak. Jadi memang ada data yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, kepada PPATK itu sebesar 24 juta lebih. Lalu kita punya data 9,7 juta pemain judi online di tahun 2024. Nah, kedua data itu kita benturkan tuh Mas. Maka ditemukanlah 571.000 yang orang yang menerima bansos juga bermain judi online. Dan perputaran uang dari judi online ini cukup besar. Hampir 1 triliun. Wah, luar biasa. Ya, jadi persisnya 957 miliar ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mendasar untuk kita perbaiki dan alhamdulillah koordinasi kerjasama kami dengan Pak Menteri itu cukup baik sehingga langkah-langkah berikutnya bisa lebih optimal lagi. Lalu kemudian penerima bansos itu memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tepat guna ya, sesuai dengan sasaran. Begitu harapan kita Mas. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau gitu langkah konkretnya Kementerian Sosial untuk memverifikasi ulang data penerima bansos yang terindikasi bermain judi online ini apa saja? Yang pertama-tama kita memang dalam rangka bansos tepat sasaran. Ini dulu. Untuk itu yang diperbaiki adalah datanya dulu. Maka itu kemudian Presiden mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Inilah ya bagian dari upaya untuk supaya ke depan bansos tepat sasaran. Dan yang mengelola data ini adalah BPS. Maka itu triwulan kedua saya perlu sampaikan bahwa pembagian penyaluran bansos itu ada triwulanan. Triwulan pertama, triwulan kedua gitu. Waktu triwulan pertama kita masih menggunakan data lama. Tapi setelah keluarnya Inpres ini maka kita menggunakan data yang baru ini, DTSEN. Nah, ketika kita berpedoman pada DTSEN, kita mulai menemukan beberapa yang kita perlu tindak lanjuti. Pertama, ketika kita melakukan ground check ya kepada 12 juta penerima, itu ada 1 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk menerima bansos. Nah, setelah itu kita mulai coba salur. Tapi ternyata ada hambatan-hambatan ketika kita menyalurkan itu. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan itu kita koordinasi dengan Himbara. Ternyata ada beberapa, begitu banyaklah, sekitar 3 juta rekening yang belum cocok sama nicknya, namanya kurang, dan lain sebagainya. Tapi itu bertahap kita atasi. Sekarang tinggal 300-an ribu. Nah, kemudian kita baca berita bahwa PPATK juga memblokir sejumlah nomor rekening yang mungkin dianggap bermasalah. Maka itu kemudian ada keinginan kita untuk mengetahui lebih jauh tentang profil dari sisi rekening penerima bansos. Karena perlu kami sampaikan bansos ini semua jelas peruntukannya. Jadi ini bantuan bersyarat yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Misalnya ini bantuan untuk asupan ibu yang sedang hamil, asupan untuk bayi, untuk lansia, untuk penyandang disabilitas, itu jadi jelas semua peruntukannya. Maka itu kemudian kami izin kepada Presiden untuk berkoordinasi dengan PPATK. Nah, setelah mendapatkan izin dari Presiden, saya ketemu dengan Pak Ketua, Pak Ivan, kita sampaikan 28 juta data-data
penerima bansos yang pernah mendapatkan bansos gitu ya, 28 juta lebih, 28,4 juta rekening penerima bansos yang dari Kementerian Sosial. Nah, supaya kita nanti bisa memperoleh suatu gambaran yang lebih utuh tentang penerima bansos, karena penerima bansos ini ada yang juga sudah 10 tahun, 15 tahun gitu. Ini tidak hanya soal yang bermain judol, tapi juga sedang diperiksa sekarang ini berapa saldo dari penerima bansos itu. Kalau nanti ada yang lebih dari 5 juta, 6 juta, 3 juta misalnya, itu pun juga sudah perlu untuk dilakukan pendalaman. Nah, ini adalah temuan pertama dari PPATK yang akan kita tindak lanjuti. Kita akan jadikan bahan untuk evaluasi terhadap semua penerima bansos kita. Baik, ini saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Menteri tadi. Pak Menteri, saya setuju juga kalau Kementerian Sosial melakukan profiling begitu profiling ulang ya kepada para anggota penerima bansos begitu, warga yang menerima bansos. Karena menurut saya soal judi online ini juga masalah perilaku. Terkadang mereka layak menerima bansos, tapi perilaku yang menyimpang inilah yang menyebabkan mereka akhirnya bermain judi online meskipun dengan dana yang terbatas atau uang yang terbatas. Nah, bagaimana Anda juga Pak Menteri melihat atau melakukan profiling yang tepat begitu, memberikan bantuan sosial ini kepada orang yang benar-benar berhak menerima dengan perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi? Iya, yang pertama sekali lagi basis kita adalah data. Makanya datanya terus diperbaiki, datanya terus dilakukan pemutakhiran setiap 3 bulan sekali. Ini salah satu cara kita. Yang kedua, betul tadi, kita akan mendalami profil dari para penerima bansos itu. Salah satu caranya memang bekerja sama dengan PPATK. Ini nanti akan mulai ditelusuri lebih jauh. Maka ini hanya temuan pertama dan ini di satu bank hanya tahun 2024. Iya Pak Nasir ya, kalau nggak salah. Ini hanya tahun 2024. Ini sebenarnya menarik sekali ini. Dan tentu ini adalah jadi bahan kami untuk melakukan evaluasi total terhadap para penerima bansos. Tetapi basis kita adalah data. Yang kedua tadi sempat disinggung, bagaimana ini kalau memang mereka ini adalah keluarga yang memang membutuhkan bansos. Jadi tapi dia punya perilaku kebiasaan untuk ikut judi online. Nah, ini satu hal lain yang harus kita berikan suatu ada unsur edukasinya, ada sanksinya yang nanti banyaklah varian-variannya ini. Ya. Baik Pak Menteri. Saya ke Bung Media. Bung Media, jadi kalau melihat kasus seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ketika pemerintah tahu atau Kementerian Sosial misalnya tahu kalau ada temuan seperti ini dalam penerimaan bansos, sikap apa yang harus segera diambil? Apakah profiling tadi merupakan jalan yang terbaik? Ya, pertama ini fakta pahit yang harus kita telan ya. Bansos yang harusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat digunakan untuk judol. Dan saya mengapresiasi Kementerian PPATK terbuka, tidak menutupi masalah ini. Cuman memang kritik saya adalah kita selalu lambat merespon persoalan yang ada di publik. Karena masalah judol ini sudah berkembang selama 3, 4, 5 tahun terakhir. Dan ketika judol digunakan dari bansos itu sebetulnya datanya sudah ada dari sejak beberapa tahun yang lalu. Dan dari studi yang saya lakukan, itu setiap kali PKH disalurkan, transaksi di agen bank itu mengalami peningkatan secara signifikan. Dan kami melakukan studi ini di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Jadi realitanya sudah jelas. Sekarang persoalannya gimana mengatasinya? Saya sepakat ada persoalan kultural, ada perilaku. Tapi saya kira intervensi yang lebih tepat adalah soal struktural. Karena kalau kultural mungkin pendamping perlu diperkuat. Pak Menteri juga pasti sangat paham bagaimana kompleksitasnya. Tetapi menurut hemat saya secara struktural dan jangka pendek ini yang harus dikejar. Yang pertama jelas penegakan hukum. Dan ini yang sangat-sangat lambat menurut saya hari ini. Karena judol itu adalah kejahatan yang paling mudah mengatasinya menurut saya. Karena pemerintah punya otoritas, punya regulasi, punya tenaga hukum. Bahkan teknologi pemblokiran hari ini itu sudah ada dan terus berkembang. Jadi jika dioptimalkan sebetulnya pemblokiran situs judi itu bisa dilakukan dengan cepat terlepas dari segala kompleksitasnya. Jadi menurut saya langkah jangka pendeknya adalah penegakan hukum.
Karena kalau tidak, yang terdampak hari ini itu adalah masyarakat rentan. Kita nggak bisa salahkan masyarakat rentan. Ekonomi hari ini sedang susah. Masyarakat mau minjam ke bank juga repot, pinjol juga mengerikan, dan akhirnya melakukan judol. Jadi ini langkah-langkah yang mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat oleh pemerintah. Saya terus terang menunggu, Mas. Pidato Pak Prabowo mengatakan berantas judi online. Tapi hari ini kita belum mendengar itu, atau mungkin saya belum mendengar itu dari Pak Prabowo. Itu yang mungkin saya kira juga perlu didorong hari ini. Saya kembali ke Pak Nasir. Ini karena PPATK punya kewenangan untuk memantau langsung rekening-rekening yang ada di masyarakat begitu ya, termasuk penerima bansos. Pak Nasir, kalau memang nanti terdeteksi misalnya terjadilah, kita tidak ingin ini terjadi, tapi misalnya terjadi terlanjur terkirim ke penerima bansos, tapi ternyata disalahgunakan begitu ya, salah satunya dengan bermain judi online. Ini mekanismenya apakah bisa ditarik lagi atau tidak, Pak Nasir? Ya, jadi memang salah satu tugas dari PPATK adalah memberikan rekomendasi ya. Dan dari hasil analisis itu nanti kami akan beri rekomendasi kepada Pak Menteri dan instansi terkait lainnya. Nah, untuk ditarik kembali, ini memang agak sulit karena memang biasanya uang itu sudah dikonsumsi ataupun dipakai untuk hal yang lain. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu dengan koordinasi yang intensif antara Pak Menteri Sosial dengan PPATK, Pak Menteri, Pak Gus Ipul, kalau begitu nanti dipastikan di bulan selanjutnya penerima bansos ini udah nggak ada lagi yang disalahgunakan dananya ya? Ya, kita akan terus cermati ya, kita harus tercermati dan kita akan menyalurkan lagi kan 3 bulan ke depan ini. 3 bulan ke depan kita akan salur lagi. Tentu selama waktu yang tersisa ini kita akan melakukan evaluasi secara bertahap, masukan-masukan dari manapun termasuk dari Pak Media tadi, kita akan jadikan pertimbangan dalam rangka mengambil kebijakan ke depan. Supaya sekali lagi ya bansos kita tepat sasaran. Nah kalau sedikit singkat saja dari Pak Media, Mas Media, kalau memastikan agar dana tadi tidak disalahgunakan apalagi untuk judi online, menurut Anda yang paling efektif apa langkahnya? Jangka pendek penegakan hukum, jangka panjang hukum tadi ya. Jelas pendampingan kepada masyarakat jangka panjang, tapi menurut saya penegakan hukum adalah langkah paling efektif dan berdampak yang harus dilakukan sekarang. Karena kekhawatiran saya jujur saja ada kepentingan ekonomi gelap yang hari ini dipertahankan. Mudah-mudahan hipotesis saya salah, karena ada hipotesis tentu saja dana judi mengalir ke banyak arah, ke politik, ke ormas, investasi ilegal dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini keliru. Dan saya kira penegakan hukum jadi langkah jangka pendek yang harus terus dikejar oleh pemerintah. Saya pikir Pak Menteri juga akan sepakat ya kalau memang terdeteksi seperti itu, langkah awal yang bisa cepat dilakukan adalah penegakan hukum. Baik Pak Menteri Sosial. Saya kira, saya setuju kalau memang harus ditindaklanjuti ke ranah hukum, tentu itu ada jalurnya sendiri. Ya itu ada jalur sendiri. Tapi bagi kami yang utama ini adalah bagaimana supaya mereka yang tidak berhak, mereka yang melakukan pelanggaran ini benar-benar juga dapat sanksi dengan tidak mendapatkan bansos lagi. Salah satu caranya adalah keterbukaan. Maka saya terbuka aja, saya tidak ada yang akan kita tutup-tutupi, kita evaluasi. Tadi sudah saya sampaikan, ada penerima bansos itu yang sampai 15 tahun. Bahkan ada yang 20 tahun. Ini memang perlu untuk dievaluasi. Dan ini saya temukan setelah saya mendapatkan mandat dari Presiden sejak dilantik untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh data-data penerima bansos itu. Baik, ini jadi langkah awal yang baik sebenarnya, koordinasi intensif antara Pak Menteri juga dengan Pak PPATK sehingga nanti kejadian-kejadian seperti ini ya tidak akan terulang kembali. Terima kasih Pak Menteri Sosial telah meluangkan waktunya, Pak Saifullah Yusuf. Terima kasih. Tim Humas PPATK Pak Nasir Kongah dan Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar telah berbagi pandangan. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bapak-Bapak.